Halo dulur, balik lagi di channelnya Orang Sunda. Kumaha Akang Teteh Daramangkah hari ini? Seperti yang Akang Teteh lihat, ini teh aku sedang berada di kebun awi. Malu bareut ih. Jadi dulur, seperti biasa aku bakalan masak lagi. Tapi ini mah sesuai requestan kalian. Katanya ada yang pengen aku masakin rebung, cenah. Rebung teh apa ya? Aku searching dulu. Takutnya lupa, tapi kayaknya iwung dah dulur. Dan benar ternyata rebung itu iwung dulur, aku tidak salah ya. Untung weh penyanyahoanan. Jadi aku sekarang sudah ada targetnya nih, mau ngambil iwung. Oh ya dulur, ini mas sedikit informasi buat kalian yang masih belum tahu apa saja sih rebung-rebung atau bambu-bambu atau tunas-tunas bambu yang bisa dikonsumsi atau enak lah dikonsumsinya. Yang pertama iwung haur atau bambu haur yang masih muda tunasnya ya. Ini biasa kami konsumsi dan untuk rasanya sendiri ini dominan ke manis tapi ada rada pahitnya sedikit dan juga bau khasnya si rebung itu sendiri. Dan yang kedua ada awi temen atau bambu temen, biasa kami sebut begitu ya bambu ini. Dan untuk rasa si iwungnya atau tunas bambu atau si rebungnya sendiri, dia mempunyai rasa yang manis sama, cuman gak terlalu manis kayak awi haur, bambu haur itu. Ada juga pahitnya, pahitnya agak lebihan dari si bambu haur juga. Dan ada rasa lebih banyak apa ya, getar kalau kata orang Sunda. Apa itu bahasa Indonesianya getar? Yang ketiga ada awi gomong atau awi yang terbesar di daerah kami ini dan tertinggi juga. Kalau untuk rasa si rebungnya sendiri atau tunas bambunya, ini mah ngeunah dulur aslina. Rasanya teh mirip-mirip kayak awi temen atau awi haur yang tadi, mirip-mirip juga, aromanya juga sama, cuman ini lebih kalem dan lebih pulen. Cuman jarang kami konsumsi karena ini sering dipakai untuk bahan bangunan, jadi sayang banget kalau diambil tunasnya. Jadi nyaah we lah kalau kata orang Sunda mah. Nyaahnya itu kayak aku kepadamu. Alah sia. Yang ketiga ada bambu tali atau awi tali. Kenapa disebut bambu tali? Karena si kulit bambu ini fleksibel daripada yang ketiga tadi ya, jadi sering dipakai tali menali menjadi satu. Kalau bambu yang satu ini jarang banget kami konsumsi atau malah lebih ke nggak pernah mungkin ya, karena rasanya yang tepara ruguh. Dulu aku udah pernah cobain satu kali, cuma rasanya itu kurang kurang lah. Tapi bisa juga dienakin, cuman ya prosesnya lama dan ribet sekali. Tapi dulur bisa jadi beda tempat, beda ngaran, dan beda tempat, beda rasa. Oke dulur, sudah jelas kan? Kalau sudah jelas kita lanjut ngambil si iwungnya. Kita ambilnya pakai ini nih, Shuriken Sasuke. Terus kita dagor pakai kampak merah. Ini aku ngambil tunas bambu atau rebung si awi haur yang tadi yang pertama ya dulur ya. Karena aku nggak punya juga kebun bambunya, pohon bambu, jadi aku ini minta dari Wantur, Wabatur ya. Meskipun kalau untuk bambu haur mah jarang dipakai bahan dan juga nggak laku, kalau dijual jarang laku lah pokoknya mah. Tapi ya alangkah baiknya kita minta dulu we atunya. Cuman kalau nggak bilang juga nggak apa-apa sih. Kita purak dulu.
Nah ini dulur hasil yang sudah dikupas dari salumpitnya atau penutup si rebung ini nih ya. Tuh, jadi cantik sekali bukan? Tapi ini prosesnya masih panjang dulur, jadi kita harus kupas lagi itu yang warna coklat bening-bening, itu bulu-bulu halusnya dulur harus dibuang nanti di air. Nah, jadi aku di sini buang lagi yang alotnya dan juga kupasin yang bulu-bulu kecilnya itu yang kayak jarum. Setelah beres dikupas lagi sampai putih, terus aku biasanya kupas atau diiris-iris kayak gini si iwungnya. Terus udah gitu dicuci lagi beberapa kali itu buat ngilangin getahnya. Dan setelah beberapa kali dicuci sampai airnya bening, lanjut ke proses pengerebusan. Tadinya saya mau masak di kebun, makan di kebun biar nikmat, tapi kalau hujan dulur. Lanjut waktunya lah, baik kita rebus aja di dapur pecah. Kalau biasanya masak rebung itu, ngolah rebung itu, kalau sudah direbus kayak gini, aku suka rendam minimal 1 hari 1 malam atau lebih. Tapi ini mah berhubung didadak dan bakalan aku makan hari ini juga, jadi konsep masaknya harus lebih berbeda dan harus lebih hati-hati lagi dari cara pencuciannya lagi. Nah ini tadi buang airnya, terus dicuci lagi, dibuang, digecek-gecek, terus nah ini tambahin garam biar si ketar-ketarnya itu hilang. Terus aja diulang-ulang sampai kerasa manis. Iya guys, ngejelaskan tentang bumbu tapi teka record dulur poho iya lah bumbu nah dulur ya nuki pokoknya mata bawang kencur direkuh ya. Ini aku masak rebungnya dengan cara ditumis ya dulur, tapi kalau mau dipasak pakai santan ada juga bumbu resepnya di video-video aku sebelumnya yang masak jantung. Udah kurang lebih sama kayak gitu. Cari tanaman mau tumis rebung cabai merah yang digiling halus ini telur, cuman cabai merahnya nggak ada cina, udah nggak ada, jarang, mahal lagi. Ada juga cabai hijau tapi baiklah kagok. Ini satu lagi bawang daun atau menya bawang merah bawang putih, bawang daunnya nggak dibawaan kasihan. Dan seperti biasa kalau katelnya sudah nagog, kita goreng dulu bumbunya sampai warnanya coklat ke burik-burikan. Tuh, kalau udah gini masukin cabenya dulu, dioseng-oseng heula, terus masukin juga ini si rebungnya. Setelah ini aku tambahin air hangat kurang lebih 300 ml lah, atur-atur we teman dulur. Jangan lupa pakai garam sacangem. Kalau mau agak manis pakai gula dulur, tapi aku tak nyari gula meni kemana gula poho deui nyimpenna yang ada aja pakai madu. Ini mah jangan ditiru ya dulur ya, aku juga baru pertama kali pakai madu nih. Alhamdulillah untungnya aku nemuin kecap nih lah untuk glukosanya lah yang biar agak manis-manis. Nah jadi nanti rasanya itu kurang lebih manis gurih. Oke dulur, ini sudah matang dan aku masaknya juga kurang lebih 5 menitan lah. Gak usah terlalu lama-lama juga karena gak ada darahnya ini. Aduh, bawang poho itu karikot, tapi padahal sudah dimasukin tadi teh. Nah, pokoknya mah gitu lah, kita cobain. Oke dulur, ini dia tumis iwungnya atau tumis rebung pakai cabe hijau. Gagal hijaunya.
Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gagal cabenya rada pahang itu dulu aing mah. Kalau pakai cabai yang merah mah aduh sudah pasti nikmat. Enggak enak. Enggak enak. Air daan cabai hijau na pahang. Tapi ngena. Mantap. Ampun, nyekreknya. Nyekrek luar biasa. Serasa bercak berinong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi terada kecewa. Aduh. Jadi si bibir itu, si lidah itu sudah membayangkan hayang cabai berem digoreng jeung iwung, aduh direno sing bubuk. Jadi pas ditaburin ke iwungnya itu, kerbungnya itu jadi merah iwungnya. Pokoknya mah jadi nikmat deh. Jeung rasana oge beda. Nggak kayak cabai yang hijau ini. Ini ada sedikit pahang. Kalau bahasa orang Sunda nama rada pahang hangru bau cabai. Atau mungkin karena ngegorengnya kurang mateng. Tapi ya kalau keseluruhannya enak we atuh dulur. Manya komplain ka masakan sorangan saararan nih ieu mah. Kedulur Buat kalian yang mau pesen request makanan gunung, makanan kampung apalagi silahkan komentar.
Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di masak-masak berikutnya. Saya Mamang Sem pamit undur. Wilujeng isuk deui. Alhamdulillah.